Beberapa tahun yang lalu dia pernah hidup di lembah ini. Dia sangat diperhitungkan dan ditakuti dalam dunia persilatan. Dia pernah mati ketika bertarung dengan si buta dari gua hantu yang dibantu oleh orang-orang di daerah ini. Tapi entah kekuasaan apa yang telah membangkitkannya kembali dan tak seorang manusia pun yang mengetahui misteri ini. Dia berlambang dari angkara murka dan disebut si mata malaikat. Berhenti, Mang. Rosiana, Bang Rustam, rindu sama harumnya bunga rumput di desa ya, Ros. Bagaimana keadaanmu di kota? seperti yang Abang lihat. Yang Abang lihat, nampaknya kamu senang tinggal di kota. Ya, tapi tidak senyaman tinggal di desa. Lagi pula, mematuhi kehendak orang tua adalah kewajiban setiap anak, kan, Bang? Dan orang tua yang baik selalu memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Bukan begitu maksudmu? Ini ada yang kubawa untuk Abang. Jangan Abang lihat harganya. Ini cuma sekedar bukti bahwa saya selalu ingat pada Abang. Kau hanya menambah banyak rasa hutang budiku pada keluargamu, Ros. Sejuta terima kasih pun tak akan dapat mengimbangi perhatianmu yang seperti ini. Saya ke rumah dulu ya, Bang. Baik, nanti Abang mampir. Ya. Aduh. Bang Rustam semalam mimpi ketemu bidadari ya, Bang? Bidadari dari kota. Aduh, nasib. Kasihan Ida. Kasihan apa? Rosiana itu anak majikan saya. Iya. Ida mau pergi mencuci? Iya, Bang. Nanti siang, Abang mampir makan siang di rumah Ida ya, Bang? Ida sudah masak makanan kesukaan Terima Abang. kasih. Gusti, nggak ada yang bisa nandingin setianya, Neng Ida. Ida ke sungai dulu ya, Bang? Iya. Sudah waktunya Rosiana punya suami, Pak. Kalau sampai jadi perawan tua, kan repot. Oh benar, Bu. Tapi masalahnya, dia harus punya suami yang sederajat dengan kita. Aku harus mencarikan jodohnya yang tepat. Ada apa, Bu? Cuma cocok kok. Aduh, ada alamat apa ya, Pak? Alamat kau harus keluar duit buat mengganti cangkir yang pecah.
Selamat datang, Non. Rosiana anakku, Ayah, tentu kau capek kan, ha? capek tapi menyenangkan, Ayah. Ibu, Bibimu di kota bagaimana, Ros? sehat-sehat saja, Bu. Oh ya, Bibi ada titip kue kesukaan Ayah. Bibimu tahu, ayah kan marah kalau tidak dikirimi kue. Sudah, istirahatlah dulu. Sebaiknya kita pergi dari sini. Memangnya kenapa? Rasanya tempat ini cukup angker. Angker bagaimana? Di batu itu, tempat dia mati. Aku ikut juga membunuhnya pada waktu itu. Katanya, sewaktu-waktu dia bisa bangkit kembali. Alah, jangan percaya. Itu kan cerita bohong saja. Dia itu siapa? Si mata malaikat. Dia pingsan. Rupanya namanya tidak boleh disebut. Muridku, mata malaikat. Selama dunia masih ada dan kejahatan masih berkuasa atas manusia, kau akan bisa hidup kembali. Asalkan tanah jasadmu tersentuh oleh ujung lidah petir. Untuk memperkuat jasadmu adalah darah segar, darah. Jangan. Kau salah satu di antara orang-orang yang membunuhku. Tidak.
Antarkan aku pada orang-orang yang dulu ikut membunuhku. Bangsat! Belum pernah ada angin badai seperti tadi malam. Kata orang-orang tua, hal-hal yang jarang terjadi membawa pertanda akan datang sesuatu di desa ini. Ya, firasatku juga demikian. Sebaiknya kau siapkan saja murid-muridmu, Pak Sulaiman, untuk menghadapi segala kemungkinan. Murid-muridku siap, Pak. Kapan saja. Bagus. Selamat pagi, Pak Kuara. Pagi. Guru. Pasti kau tahu. Tugasmu hari ini sesudah terjadinya badai tadi malam, Rus. Mudah-mudahan perkebunan Bapak tidak banyak mengalami kerusakan. Saya harus memeriksanya sekarang juga. Bang Rustam. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Nanti siang Abang makan di sini saja ya? Tapi Ros, apakah ayahmu... Ayah juga. Pasti senang. Terima kasih atas perhatianmu, Ros. Ayah kan paling sayang Abang. Sampai nanti siang. Bang, Ya. saya tunggu Abang. Ya? Ida, memancing ikan itu tergantung umpannya. Kalau umpannya lezat, ikan terjerat. Tali kail pun harus yang kuat. Jangan sampai ikan meloncat. Putus tali bisa disambung. Putus cinta, tak ada obatnya. Terserah apa kata kalian. Kata nenekku, jodoh di tangan Tuhan. Ida, itu bajumu jatuh. Hah? Ambil. Ya. Ayah. 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 Dia ikut membunuhku. Aku minum darahnya. Iblis jahanam. Lebih baik kau tunjukkan di mana Sulaiman. Kalau tidak, darahmu aku kuras habis dari tubuhmu. Minggir! Minggir, ada iblis! Minggir semua! Ada apa? Ada iblis di sana! Minggir, minggir semua, minggir! Ada iblis di sana! Seperti suara Ida. Kata malaikat. Waduh. Apa aku bilang? Iblis itu muncul kembali. Ida. Bang Rustam, ayahku dibunuh oleh iblis buta itu. Cepat berlindung ke rumah juragan Kuara. Sebaiknya mundur saja, Rus. Percuma. Jangan.
Kita mesti cari akal untuk mengalahkannya. Cepetan, ayo menghindar dulu. Ya. Selama manusia masih hidup dalam kemurtadan dan keserakahan, selama itu pula, iblis tidak punah dari bumi yang fana ini. Tidak ada pertahanan lain untuk menghadapi kebatilan selain iman. Kebatilan bisa menang, tapi dia tidak bisa berkuasa. Selama kita percaya bahwa di atas segala sesuatu, Tuhanlah yang maha berkuasa dari segalanya. Kesulitan kita dewasa ini, karena kebenaran sejati bukan lagi bagian dari hidup kita. Sedangkan iman hanya ada pada orang yang berjalan di jalan Allah, karena jalan itu harus di atas kasih, setia dan kebenaran. Tutup pintu itu, Bu. Dan bukalah pintu hati kita masing-masing. Dan berjaga-jagalah. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang dekat kepadanya. Kamu khawatir akan keselamatan jiwa Bang Rustam? Ida, sudah berapa jauh hubungan kalian? Kami saling hormat-menghormati. Hanya sampai sebatas itu. Kak Rosiana tentu lebih tahu. Karena dulu, Kak Ros lebih dekat dengannya. Dulu, bukan sekarang, Ida. Tapi Kak Ros masih sayang pada Bang Rustam, kan? Orang baik, kesayangan semua orang. Tapi banyak orang lupa pada masa lalunya. Karena kebaikan tergantung pada tujuan dan maksudnya sendiri-sendiri. Ganti bajumu dulu. Dia ikut membunuhku. Bapak! Berikan darahnya untuk kuminum. Jangan bunuh kami! Diam. Sudah. Terima kasih, Guru. Minum dulu, Bang. Terima kasih. Saya bersyukur karena tidak sampai kehilangan Abang.
Ida, bagaimana keadaanmu? Sudah agak mendingan, Bang. Abang sendiri bagaimana? Sudah tidak apa-apa. Sebaiknya Ida istirahat saja dulu. Siap-siap, dia datang. Dia masih jauh di sana. Semua siap. Kita lawan dia. Tunggu. Dengarkan dulu. Apa maumu? Membunuh orang di desa ini? Aku butuh darah dan Sulaiman. Kenapa aku? Apa salahku? Karena kau tahu siapa musuh utamaku. Yaitu si buta dari Gua Hantu. Dia harus mati oleh tanganku. Aku tunggu kau di lembah jagat pangeran. Sulaiman. Berjanjilah, kau tidak akan membunuhnya. Siapa kau? Suaramu merdu sekali. Aku manusia, sama seperti engkau. Apakah kau mau berjanji untuk tidak membunuh Pak Sulaiman sesudah beliau memenuhi janjinya untuk menemuimu di lembah jagat pangeran? Bunuh atau tidak, itu urusanku. Pilih saja. Serahkan Sulaiman, atau aku habisi kalian semua. Bagaimana kita bisa percaya pada iblis buta itu? Ayah, dia masih bisa memberi kita waktu untuk berpikir. Pasti masih ada pertimbangannya terhadap yang baik dan yang tidak baik. Tidak ada bedanya dengan kita, Ayah. Anakku, jangan kau pakai perasaan untuk manusia yang menganggap kita seperti binatang. Biarkan ayah dan Pak Sulaiman yang memikirkannya. Kami sudah berunding dan memutuskan Pak Sulaiman tidak perlu pergi untuk mengikuti kemauan iblis buta itu. Bagaimana? Bisa dong, salah itu. Iya. Betul. Menurut pendapat guru bagaimana? Rasanya ini hanya jebakan si iblis buta itu. Kita harus mempertimbangkan secara hati-hati. Siapa yang mau percaya sama omongan manusia iblis yang haus darah begitu? Ayah, apa tidak sebaiknya hal itu dipikirkan kembali? Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang jahat. Cuma keadaan yang bisa membuat sifat orang jadi jahat atau jadi baik. Kau benar anakku, tapi kau harus maklum bahwa pembunuh tetap pembunuh. Dan dia harus dihukum. Begitu kan? Betul, guru. Orang yang bersalah harus dihukum. Mulia benar jalan pikiranmu itu, Ros. Tetapi untuk penjahat yang bukan manusia, iblis pun tidak. Sulit untuk diberi penjelasan selain tindakan tegas. Mau tidur sekarang, Neng Ros? Tolong pijat kepalaku. Permisi, Neng. Pendapat Kak Ros tidak salah. Untuk kepentingan orang banyak. Bukan hanya itu, Ida.
hatiku dapat merasakan getaran di dalam jiwa manusia kejam itu. Apapun yang dilakukan oleh manusia, pasti ada alasan dan penyebabnya. Tidak selamanya kejahatan harus dibasmi dengan kekerasan. Lihat saja apa jadinya nanti. Saya bersedia menjumpai si mata malaikat. Tetapi, di mana saya harus mencari pendekar budiman, si buta dari gua hantu itu? Dia selalu berkelana, dan entah di mana dia sekarang. Padahal, dialah satu-satunya pendekar yang pasti sanggup mengalahkan mata malaikat. Kalau guru tidak tahu tempatnya, berarti akan mati sia-sia. Kalau itu sudah menjadi nasib saya, ya, Daripada begitu, lebih baik kita menghadapinya. Bagaimana kalau Pak Soleman menghubungi Mbah Bu Perak, guru Pak Soleman sendiri? Mungkin dia bisa memberi petunjuk. Sifat Mbah Bu Perak sangat aneh. Jika beliau tidak ingin ditemui, siapapun tidak akan dapat melihatnya. Padahal, beliau berada di hadapan mata kita. Saya akan coba berhubungan batin dengannya. Bang Pendi ganas amat sih. Seperti si mata malaikat. Jangan. Jangan. Izinkan aku menjumpai Mbah Bu Perak. Kalian ganggu ketenanganku. Aku
tahu kau bakal datang kemari, Sulaiman. Aku juga tahu apa keinginanmu. Tapi kau tidak tahu. Kenapa kau tidak bisa mengalahkan si mata malaikat dengan api? Karena ia telah menyatu dengan api. Sebab kalian telah membakarnya hidup-hidup 3 tahun yang lalu. Sekarang dengan apa kita bisa memusnahkannya, Mbah? Sulaiman, makhluk itu belum bisa dilenyapkan. Kita baru bisa menangkalnya. Untuk sementara. Apa penangkalnya, Mbah? Ya, mudah-mudahan bisa dengan jurus ilmu asmara pemikat. Coba kau datangkan ke sini seorang perjaka dan seorang perawan. Dan setelah mereka memiliki ilmu itu, sebaiknya mereka menjadi suami istri. Kalian sudah dengar semua. Apa yang harus kita lakukan? Guru, izinkanlah saya yang berangkat. Dan di antara kalian berdua, siapa yang bersedia? Saya bersedia, Guru. Baik. Besok pagi, kalian harus sudah berangkat. Baik, Guru. Bang Rustam. Selamat pagi. Abang akan pergi sekarang? Iya. Sebenarnya, saya juga ingin pergi bersama abang. Tapi, saya menyadari, memang Ida yang lebih pantas mendampingi Bang Rustam. Dek Ros, saya tidak tahu harus Tidak berkata perlu apa. dirisaukan, Bang. Saya menyertai abang dengan doa. Ya. Semoga berhasil dan kembali dengan selamat. Ya. Terima kasih. Katakan pada Sulaiman, ini peringatanku yang terakhir.
sama abang. Saya mau bersahabat dengan Bang Mata Malaikat. Suaramu yang merdu pernah ku dengar. Kau orangnya Sulaiman. Musuhku. Saya tidak pernah merasa bermusuhan dengan abang. Jangan membuat perangkap untukku. Aku sudah tidak percaya lagi pada manusia. Mata abang tak bisa melihat. Tapi mata hati abang dapat merasakan apakah saya berniat jahat kepada abang. Katakan pada Sulaiman. Aku sudah tidak sabar menunggunya. Suruh dia datang ke lembah Jagat Pangeran. Rosiana, anakku. Di mana dia, Pak? Lekas cari dia, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dia pasti diculik oleh iblis keparat itu yang telah membunuh beberapa penjaga. Dan mereka ini tidurnya seperti bangkai. Mustahil tidak seorang pun yang tahu. Mustahil. Buktinya tidak ada yang tahu. Lekas cari dia, Pak. Sejak tadi malam, aku tahu kau berada di dekat tempat ini. Mau apa kau sebenarnya? Tidak bolehkah saya bersahabat dengan Bang Mata Malaikat? Yang kubutuhkan Sulaiman. Maaf, Bang. Saya tidak ingin mencampuri urusan abang. Saya cuma ingin bersahabat dengan abang. Tidak. Tidak mungkin ada manusia yang mau bersahabat denganku. Berilah kesempatan kepada saya untuk membuktikan bahwa masih ada manusia yang ingin bersahabat dengan abang. Kenapa kau? Saya lapar sekali, Bang. Kalian sudah saksikan sendiri kan? Hah? Bahwa kekuatan dari kekerasan apapun juga
hanya bisa dikalahkan oleh kasih sayang yang tulus dan murni. Rustam, Tidak. ada yang harus kalian mengerti. Dengarkan. Meskipun kedua orang tua kalian dibunuh oleh si mata malaikat, jangan pernah kalian mendendam. Kalahkan kebatilan itu dengan rasa kasih yang ada pada diri kalian. Baik, Guru. Abang selalu mencari makanan untuk saya. Tapi abang sendiri tidak pernah mau makan. Selama ini makananku hanya darah manusia. Tidak bisakah kebiasaan itu dihilangkan? Aku tidak tahu. Aduh, Kenapa kau? tanganku. Ada apa, Bang? Kenapa, Bang? Darah. Darah. Pergi. Pergilah. Dan jangan kembali lagi. Saya ingin tetap bersama Abang. Siapa namamu? Rosiana. Nama Abang yang sesungguhnya siapa? Tidak pernah aku tahu. Siapa diriku yang sebenarnya? Siapa kedua orang tuaku? Wajahku buruk. Mataku buta sejak aku dilahirkan. Aku dihina. Aku dijauhi oleh orang-orang di sekitarku. Aku dendam. Aku dendam. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang tidak kukenal membawa diriku pergi. Dari dialah aku mendapatkan ilmu kekuatan yang tidak pernah bisa musnah. Tetapi untuk itu, makananku hanyalah darah. Darah. Tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Tidak, Bang. Tidak. Oda. Neng Ros. Kamu ingat juga dengan janji saya. Iya, Neng Ros. Tapi mengapa lama betul Oda datang? Aduh, Neng, susah keluarnya. Kenapa? Karena dijaga sama orang-orang ayahku? Iya, Neng Ros. Bagaimana keadaan Neng Ros sendiri?
Saya sehat-sehat saja. Syukur, Neng. Odah, siang malam memikirkan keadaan Neng Ros. Saya percaya akan kesetiaanmu pada saya. Nah, besok bawa barang-barang dapur kemari. Baik, Neng Ros. Sudah ya, saya pergi sekarang. Hati-hati ya, Neng Ros. Ya udah. Bang. 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 Pergi! Pergi! Kenapa, Bang? Pergi! Seharusnya Abang berterima kasih pada saya. Pergi! Aku tidak mau lagi dekat denganmu. Baik. Kalau itu kehendakmu, aku akan pergi sekarang juga. Sia-sia saja saya bersahabat denganmu. Sedikit pun kau tidak bisa menghargai perasaanku. Rosana, darahmu menyegarkan tubuhku, tapi juga menyiksa jiwaku. Bang. Haruskah kau menderita demi aku?
Jangan membunuh lagi. Nah, kau ambil uang ini dan katakan di mana anakku berada. Anak juragan disekap di balik gunung itu oleh si mata malaikat. Aduh, Gusti. Bangsat iblis buta itu. Bu, Permisi juragan. Anak kita. sabar, Bu. Siapkan seluruh penduduk. Kita lawan setan itu untuk menyelamatkan putriku. Tunggu, Apalagi maksud Pak Soleman? rasanya ada yang aneh. Sejak Neng Rosiana menghilang, Pak, ambil anak desa ini kita. tenang dari gangguan si mata malaikat. Sekarang, Neng Rosiana bersama iblis buta itu. Pak, anak kita. Mungkin Putri Juragan telah berhasil menaklukkan iblis buta itu. Nah, yang Sementara- penting sekarang kita harus pergi ke sana. Baik. Badan abang panas sekali. Tentu abang butuh darah. Minumlah darahku, Bang. Tidak. Tidak. Aku harus bisa bertahan. Aku ingin hidup dengan tidak minum darah. Kalau begitu, saya akan menolong abang. Dengan cara yang biasa dilakukan oleh ibuku. Apa yang akan kau lakukan? Menurut cerita ibuku, sewaktu aku masih kecil, aku sering sakit panas. Lalu ibuku menggosokkan aku dengan minyak kelapa dan memelukku dengan tubuh telanjang. Lalu diselimuti. Hal itu akan membantu menurunkan panas. Peluk saya, Bang. Peluk saya, Bang. Panasnya masih tetap tinggi. Badanku panas bukan karena sakit biasa. Saya akan menyesal jika tidak bisa menolong abang. Seandainya aku bisa tertolong, apa yang kau harapkan dari orang seperti aku? Untuk berbuat baik dan mengasihi sesama kita manusia. Jangan mengharapkan imbalan sesuatu apapun. Itu yang ingin saya perbuat untuk abang. Begitu tulusnya hatimu, Ros. Bila sampai waktuku nanti, biarkan aku pergi bersama ketulusan hatimu.
Berhenti. Ada yang hendak aku perbuat. Bunuh dia. Kenapa abang terluka? Ada orang yang mempengaruhi jiwamu dengan ilmu sirap supaya kau membunuhku. Bang, sampai hati mereka mempergunakan tanganku untuk membunuhmu, membunuh orang yang paling kukasihi. Kenapa, Bang? Aku mendengar banyak langkah orang menuju kemari. Rosiana! Ayah. Rosiana! Hei, iblis buta! Kembalikan anakku! Itu suara ayahku. Dia akan mengambilmu dari tanganku. Tenanglah. Aku akan tetap bersamamu. Itu tidak mungkin bagi ayahmu. Dan aku tidak akan bertarung dengan ayahmu. Bolehkah aku pergi untuk menjelaskan kepada ayahku bahwa abang bukan lagi semata malaikat yang dulu. Baiklah. Tetapi kalau sampai aku tidak bisa memilikimu kembali, akan aku hancurkan mereka. Pergilah.
Kalau begitu, akan aku hancurkan dia. Ayah harus yakin. Dia sudah berubah menjadi baik. Ya, mana mungkin. Kau telah kena sihir iblis itu, anakku. Berilah kami kesempatan, Ayah. Aku malu kalau kau bersamikan orang seperti iblis itu. Terserah pada Ayah. Hah? Dia akan kembali menjadi jahat. Kalau Ayah pisahkan aku darinya. Cukup, pokoknya aku tidak setuju. Muridku si mata malaikat, tutuplah pintu hatimu. Sebab hati manusia penuh dengan tipu muslihat, pengecut dan licik. Masihkah kau tidak percaya padaku? Lepaskan dia. Biar aku pergi menjumpai si mata malaikat. Tidak. Kalian tidak mengerti Tangkap semua. dia. Kau sudah berani membantah, sudah berani melawan orang tuamu. Ikat dia di tiang itu. Jangan, Pak. Kasihan anak kita. Jangan sekejam itu. Diam. Tidak bisakah hal ini kita bicarakan dengan bijaksana? Kembalikan Rosyanah padaku. Tidak. Hancurkan dia. Jangan. Biar aku yang menghadapinya. Tidak. Ayo masuk.
Rustam, lawan terus. Benda maut ini kupertahankan. Ya! Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya Allah, jangan biarkan dia tersiksa. Selamat jalan, Bang. Rosiana, tunggu aku. Aku akan kembali. Aku pasti kembali.